Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Dan jangan lupa bersyukur. Jangan lupa sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, ujian dalam hidup bukan berarti mengajarkan kita untuk patah semangat. Ujian dalam hidup bukan berarti mengajarkan kita untuk membenci keadaan. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Di ayat ini Allah menjelaskan tentang hakikat penciptaan kita sebagai manusia. Allah menciptakan kita sebagai manusia, tujuannya adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah dalam artian bukan hanya sholat, bukan hanya baca Al-Quran, bukan hanya naik haji, bukan hanya puasa, tetapi segala hal atau segala kebaikan yang kita lakukan, maka insya Allah itu adalah bagian dari ibadah. Makan juga ibadah, tidur juga ibadah, minum juga ibadah, menjenguk orang yang sakit juga ibadah, mencintai lingkungan juga ibadah, menjaga kebersihan juga ibadah, dan macam-macam lagi lainnya. Tetapi terkadang dalam pengaplikasiannya, dalam pengejawantahannya, terkadang kita lupa akan fitrahnya kita, lupa akan tujuannya kita diciptakan sebagai manusia. Allah menciptakan kita di bumi, di semesta ini, karena Allah percaya kita mampu mengatur, mengelola alam, menjaga keseimbangan alam. Kalau kita diciptakan sebagai manusia untuk beribadah, hanya itu tok saja yang dikerja: sholat, makan, tidur, puasa Ramadan, sholat sunnah, baca Al-Quran, tadarusan, atau menghafal Al-Quran. Hanya itu tok saja? Oh tidak. Berperan di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dengan dakwah, entah itu dengan tulisan ataupun dengan suara. Kemudian seperti ini, berperang yang dimaksud ini seperti apa sih? Apakah kita harus bawa senjata? Apakah kita harus bawa pistol? Bukan itu, tidak seperti itu juga. Terkadang kita berdakwah dengan pena, terkadang kita berdakwah dengan handphone, dengan teknologi. Misal kita buat sebuah buku, kalau melalui tulisan lewat sebuah buku kah, atau lewat sebuah artikel yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran yang sesungguhnya, itu sudah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah bagian dari bentuk taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang dari hal itu kita melanggar. Pada saat kita disakiti oleh orang lain, dihujat sana sini, ketika dakwah kita tidak diterima, kita merasa pundung, kita merasa putus asa, kita ingin menyerah. Padahal ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus siap untuk diuji, baik itu dari fisik ataupun dari batin atau hati kita. Karena ketika Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, maka yang pertama kali yang ingin ditolong atau dikuatkan adalah hati dari seorang hamba tersebut. Kemudian pada saat kita dakwah, misalnya pada saat kita ngajak teman kita hijrah, kemudian ada yang terima dan ada yang tidak terima. Misalkan yang tidak terima bilang gini, urusan gue, lo nggak perlu ikut campur.
nggak usah sok suci deh. Pasti ada kata-kata seperti itu. Atau bilangnya gini, Allah juga nggak bersih-bersih amat kok, Allah juga punya dosa, Allah juga bisa buat salah. Pasti akan ada kata-kata seperti itu. Pada saat kita ajak, dan misalkan itu adalah sahabat kita, pas kita ayo hijrah, ayo kita ke majelis ilmu, ayo kita baca Al-Quran, ayo kita perbaiki sholat kita, kemudian dia bilang lo gue en. Terkadang yang terjadi seperti itu, awalnya sahabatan dekat, tapi pas ketika diajak kebaikan, mereka akan menolak. Karena ingat, setiap kebaikan itu belum tentu dinilai baik oleh orang lain. Dan terkadang setiap kebaikan yang kita lakukan, terkadang di mata mereka itu asing, terkadang di mata mereka itu kolot lah, kaku lah, macam-macam banyak tanggapan mereka. Seperti ini, saya akan katakan seperti ini. Bagaimana mungkin cahaya kebenaran itu bisa masuk ke dalam hati kita ketika hati kita sendiri yang menolak cahaya kebenaran itu? Bukan karena Allah tidak sayang, tetapi kita yang menolak cahayanya Allah. Allah sudah kasih kode, instrumen. Mungkin kita dikasih ujian dengan kecelakaan mungkin, atau hilang harta benda kita, atau mungkin salah satu dari orang terdekat kita atau keluarga kita itu pergi meninggalkan kita atau meninggal. Boleh jadi ada instrumennya Allah di situ, namun kadang kita nggak peka. Apa yang ingin kita lakukan seenaknya saja. Kita hidup tanpa aturan, kita hidup sebebas-bebasnya. Kalaupun kita punya masalah ataupun pertanyaan atau apapun masalah di dunia ini dan kita tidak punya teman yang bisa memberikan jawaban, maka ambil air wudhu, kemudian ambil mushaf atau Al-Quran, buka dan baca. Insya Allah, Allah akan tuntun tangan kita untuk menemukan jawabannya. Dan percayalah, Allah itu gak pernah jauh-jauh kok. Allah senantiasa mengawasi kita. Allah sangat dekat, bahkan jauh lebih dekat daripada urat nadi kita, urat leher kita. Jadi lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan kebaikan itu dengan niat semata-mata karena Allah. Boleh jadi apa yang kita sukai belum tentu baik di mata Allah, dan boleh jadi apa yang tidak kita sukai atau buruk menurut kita itu belum tentu buruk di mata Allah, karena Allah jauh lebih mengetahui daripada kita. Oke, jadi tetap semangat. Apapun kata orang di luar sana tentang kita, menyakiti kita, hati kita, tundukkan hati kita agar hati kita tidak lelah. Sedih boleh, kecewa boleh, tapi jangan berlarut-larut. Mau kita ditipu, mungkin hari itu kita sedih, kita kecewa, tapi ya udahlah, semua kan sudah terjadi, ikhlasin aja. Yang jelasnya, apa yang orang lain lakukan, keburukan yang orang lain lakukan ke kita, jangan balas itu ke orang lain juga. Jangan balas ke orang-orang, saya juga mau jahat deh. Kemudian apa bedanya kita dengan mereka yang melakukan kejahatan? Apakah kita harus sama dalam kejahatan? Saya akan berpesan seperti ini. Ketika orang lain menghujat kita, mencela kita, memaki kita, diam dan tanamkan dalam hati, tunjukkan, ya Allah, bantu hamba melakukan yang terbaik untukmu, dan bantu hamba menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain tanpa menyakiti siapapun, dan jadikan akhir hidupku adalah kebaikan, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan muslim dan beriman kepadamu serta mencintaimu. Dan
jangan lupa bahagia. Banyak masalah, kembali ke sholat, perbaiki sholat, kembali ke Al-Quran, perbanyak sedekah, dan sekecil-kecil sedekah adalah senyum terindah yang paling tulus di hati kita. Dan tetap semangat, jangan pernah lelah menyebarkan kebaikan. Oke, tetap kuat, tetap semangat, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, banyakin istighfar.